Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qurra As-Sab'ah, yaitu 7 ahli qiraat, dalam hal ini membacanya dan memberi harokat di kalimat dal adalah dhammah, yaitu Alhamdulillah. Ini merupakan yaitu mubtada atau subjek, dan khobar yaitu predikat. Predikat. Pemirsa dimanapun berada, Abu Ja'far bin Jarir mengatakan bahwasanya kalimat Alhamdulillah ini berarti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semata dan bukan untuk sesembahan yang lainnya. Jadi kalimat Alhamdulillah ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ini menurut yaitu Abu Ja'far bin Jarir. Jadi bukan juga kepada makhluk yang telah diciptakan Allah, ya, atau segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat Alhamdulillah ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di awal maupun di akhir. Pendapat Ibnu Jarir itu mengatakan bahwasannya Alhamdulillah ini yaitu merupakan pujian yang disampaikan Allah untuk dirinya. Di dalam ini terkandung perintah, yaitu kepada Allah supaya mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah dia mengatakan, ucapkanlah kalimat Alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih lanjut, yaitu Ibnu Jarir ini mengatakan atau menyebutkan, yaitu yang telah dikenal di kalangan para ulama mutaakhirin, bahwasannya alhamdu adalah pujian melalui ucapan kepada yang berhak mendapatkan pujian, disertai dengan segala sifat-sifat baik yang berkenaan dengan dirinya maupun berkenaan dengan pihak lain. Itu menurut Ibnu Jarir. Jadi berbeda dengan kalimat asyukru. Asyukru ini dilakukan terhadap sifat-sifat yang berkenaan dengan selainnya, ya, yang disampaikan melalui hati, lisan, anggota badan, sebagaimana diungkapkan oleh penyair bahwasanya afadatkumun na'ama minni thalathah yadi walisani wadh-dhamiru al-muhajjaba. Nikmat yang paling berharga yang telah kalian peroleh dariku ada 3 macam. Ya, apa itu? Yaitu melalui kedua tanganku, lisanku, dan yang ketiga itu hatiku yang tidak tampak ini. Pemirsa dimanapun berada, namun demikian mereka berbeda pendapat mengenai mana yang lebih umum, alhamdu atau asyukru. Tadi pendapat
dua pendapat ini telah diteliti bahwasannya alhamdu itu lebih umum daripada asyukru. Karena sifat dari alhamdu itu adalah memuji kedermawanannya, tetapi juga lebih khusus, yaitu sifatnya bisa diungkapkan melalui ucapan, lebih kesatria. Beda halnya dengan asyukru. Asyukru ini lebih umum daripada alhamdu, karena dia dapat diungkapkan melalui ucapan, perbuatan, dan juga niat. Ya. Tetapi lebih khusus karena tidak bisa dikatakan bahwa berterima kasih kepada Allah sifatnya yang kesatria, namun dikatakan berterima kasih kepadanya atas kedermawanan dan kebaikannya kepadaku. Itulah yang disimpulkan oleh dua ulama mutaakhirin ini. Pemirsa dimanapun berada. Jadi dalam kitab ini juga dikatakan bahwasannya diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari, beliau berkata, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qultu ya Rasulullah, ala unshiduka mahamidah hamidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala faqala amma inna rabbaka yuhibbul hamda." Aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, maukah engkau aku bacakan pujian-pujian yang dengannya aku memuji Rabbku, Allah tabaraka wa ta'ala?" Maka Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mengatakan, tentu saja, sesungguhnya Rabbmu menyukai pujian, yaitu alhamdu. Pemirsa dimanapun berada, ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain ini adalah oleh Abu Isa, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah." Jadi sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Dan hadis yang lain juga dikatakan menurut At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'mata faqala alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdhala mimma ukhidh." Jadi Allah tidak menganugerahkan satu nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, ya, melainkan apa yang diberikannya itu lebih baik daripada yang diambilnya. Ya, pemirsa dimanapun berada, dalam hal ini alif dan lam kata alhamdu itu dimaksudkan untuk melengkapi bahwa segala macam jenis bentuk pujian itu dinisbatkan hanya yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk pujian kepada selain Allah. Jadi alif dan lam dinisbatkan dalam kalimat ini adalah pujian untuk Allah semata, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya kata Ar-Rabb. Kata Ar-Rabb di sini adalah pemilik. Jadi pemilik, penguasa dan pengendali, ya. Jadi menurut bahasa, kata Rabb ini hanya ditujukan yaitu kepada Tuhan atau kepada yang berbuat untuk perbaikan. Ya, semuanya itu benar bagi Allah taala. Jadi kata Ar-Rabb ini adalah tidak digunakan selain Allah.
Kata Arab ini hanya digunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dipergunakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemirsa dimanapun berada. Jadi kecuali kata Allah ini yaitu disambung dengan kata lain setelahnya. Contohnya Rabbud Dar. Rabbud Dar. Apa arti Rabbud Dar? Arti Rabbud Dar ini adalah pemilik rumah. Nah, itu berbeda hal, ya, berbeda hal. Karena dia yaitu disambung dengan kata lainnya. Namun kata Arab itu sendiri, pemirsa, secara mutlak, ya, secara mutlak hanya dinisbatkan dan boleh digunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan bahwa Arab itu merupakan juga nama yang agung atau ismul azam. Ya, sedangkan al-alamin adalah jamak dari kata al-alim. Pemirsa dimanapun berada, al-alamin, ya, al-alamin adalah bentuk jamak dari kata alim, alimun, ya, yang berarti sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Alamun merupakan jamak, yaitu tidak memiliki mufrad, bentuk tunggal, ya. Atau awalim berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, bumi, daratan maupun lautan. Dan setiap angkatan pada suatu kurun zaman dan waktu atau generasi disebut juga dengan alam. Pemirsa dimanapun berada. Jadi Bisri bin Imarah meriwayatkan dari Abu Dhaq, dari Ad-Dahak, dari Ibnu Abbas, bahwasannya alhamdulillahi rabbil alamin artinya adalah segala puji bagi Allah, yaitu pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang di antara keduanya. Itulah arti dari alhamdulillahi rabbil alamin. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Itulah pengertian dari alhamdulillahi rabbil alamin. Namun berbeda pendapat dengan Az-Zajjaj. Az-Zajjaj mengatakan bahwasanya al-alam berarti semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Itu pendapat dari Al-Zajjaj, ya. Sedangkan Al-Qurtubi itu mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Az-Zajjaj itu adalah benar karena mencakup seluruh alam. Ya, al-alamin ini mencakup seluruh alam, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah tafsir Al-Quran surah Al-Fatihah ayat kedua, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan tafsir Al-Quran ayat ketiga surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa bersama-sama untuk belajar membaca dan mentadaburi Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.